siap membawa. Betul sekali. Ya, Dah, setuju. Oh, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Ade Irwan Putra, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Siburut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan untuk sebagai coach itu ada Ibu Siska Marianti dari SD 16 Topejat. Dan untuk coaching adalah Ibu Widya Eria Siska dari SMP 4 Siberut Utara. Baik, adapun yang saya pertanyakan kepada sebagai coach nantinya Ibu Siska, bagaimana kabarnya Ibu Siska? Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Di sini juga panas. Baik, Bu Siska, sebelum kita mulai sesi coaching pada hari ini, ada beberapa hal yang saya tanyakan agar nanti perjalanan coaching kita berjalan dengan baik. Baik, Ibu Siska, sebelum coaching ini berlangsung, yang perlu saya tanyakan dalam sesi coaching ini, Ibu mau mengembangkan kompetensi yang mana, Ibu Siska? Kompetensi yang saya kembangkan, mungkin salah satunya prestasi kehadiran penuh ya, Pak ya. Terus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bebas terhadap coach saya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi luar kelas atau mengembangkan kompetensi dari coaching saya sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya apapun yang sedang dihadapi sekarang ini. Itu. Baik. Selanjutnya, uh, bagian mana yang Ibu tekankan yang perlu saya amati? Mungkin yang perlu Bapak tekankan untuk yang mati salah satunya adalah yang pertama presensi ilmu Pak ya, satu sama menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada bagi saya Pak. Gitu. Oke, baik. Sebelumnya, kenapa Ibu mengambil kompetensi itu sebagai sesuatu yang perlu saya amati, Ibu? Mungkin salah satu alasannya, satu pertama, saya mungkin belum pernah melakukan coaching ini ya Pak ya kepada anak ataupun rekan sejawat. Mungkin ini adalah pertama kali saya lakukan. Saya juga ingin belajar apakah apa yang saya sampaikan, apakah yang saya lakukan sudah benar atau belum sesuai dengan alur berapa. Baik, baik, baik. Mungkin itu nanti sedikit berhubungan dengan uh, rubrik ya, rubrik yang akan saya nilai nanti pada saat coaching berlangsung. Baiklah, langsung saja untuk melaksanakan sesi coachingnya pada kesempatan ini kepada Ibu Siska saya persilakan. Pak, terima kasih atas kesempatan Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Gimana nih kabar Ibu Widya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Siska, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga sehat, Bu.
Sebelum kita makan koci ini, saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Widya ya Bu ya. Eh, Iya. Mohon apakah ada yang mau Ibu sampaikan Bu untuk sesi kita coaching kali ini Bu? Apakah ada mungkin Gimana, sesi Bu? kita coaching kali ini memakan waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai tetapi tetap menyelesaikan masalah kita. Saya lihat beberapa hari ini kelihatannya Ibu banyak pikiran. Apakah ada yang Ibu pikirkan Bu? Iya, betul sekali, Bu. Ada beberapa masalah yang terjadi di pembelajaran saya dan pembelajaran eh, kita. Adapun permasalahannya ini, Bu, masalah disiplinnya siswa ini akhir-akhir ini terjadi penurunan. Itu dia. Hmm, apakah apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya berharap menemukan sebuah solusi sehingga saya bisa untuk memperbaiki dan sehingga bisa memperbaiki masalah kedisiplinan ini, Bu. Baik, mudah-mudahan dengan kita diskusi seperti ini kita bisa menyelesaikan permasalahannya bersama-sama ya Bu ya. Sebelum Iya, kita mulai, saya mau mudah-mudahan, nanya, Bu. bagaimana perasaan Ibu saat melihat siswa Ibu yang terjadinya penurunan kedisiplinan tersebut, Ibu, di kelas ataupun di sekolah? Iya. Perasaan yang saya rasakan itu sangat sedih sekali dan sangat prihatin sekali, Bu. Itu dia. Sangat sedih dan prihatin ya, Bu ya. Karena, iya, betul. Hmm, apa yang Ibu harapkan dari murid Ibu yang seperti itu? Yang Ibu harapkan ke depannya? Eh, Iya, saya berharap untuk kedepannya dari murid saya, Bu, saya berharap ada sebuah perubahan yang sangat signifikan, sehingga kedisiplinan siswa ini menjadi hal yang utama dan memperbaiki baik itu hasil belajar dan prestasi siswa. Itu harapan saya, Bu. Luar biasa sekali. Eh, apa yang lebih spesifiknya yang Ibu mau ubah dari perilaku murid Ibu tersebut? Mungkin ada yang lebih Iya, mungkin spesifiknya yang atau pertama, bagaimana gitu. ya, mungkin yang pertama itu yang lebih dirubah itu adalah bagaimana kehadiran siswa itu di awal pembelajaran, sehingga siswa ini tidak terlalu banyak atau minimalisir untuk keterlambatan mereka datang, Bu. Kemudian yang Hmm, kedua, bagaimana kedisiplinan mereka dalam melengkapi tugas-tugas mereka. Itu dia, Bu. begitu ya Bu ya, melengkapi tugas-tugas dan kedisiplinan masalah datang ke sekolah ya Bu ya. Oke. Iya. Sekarang kira-kira Ibu pernah nggak mencari tahu apa sih faktor penyebab sehingga terjadinya penurunan kedisiplinan pada siswa Ibu baik di kelas maupun di sekolah Bu? Eh, Sudah pernah, Bu. Salah satu faktor yang mempengaruhi itu ketika kita melakukan sebuah eh, solusi, mencari sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi pada siswa, kita melakukannya itu adalah memanggil salah satu siswa, beberapa siswa yang terlambat itu, mereka itu kurang terpantau dari orang tuanya, Bu. Itu dia. Nah, begitu juga dengan tugas. Tugas pun mereka kurang terpantau dengan orang tuanya, sehingga mereka menganggap bahwa tugas itu merupakan hal yang dikerjakan di sekolah saja. Nah, itulah akibatnya kenapa kedisiplinan antara kehadiran dengan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu masih minim sama mereka, Bu. Oh, ada faktor orang tua ya, Bu ya. Karena faktor Iya, lingkungan keluarga ya, Bu ya. iya, iya. Oke. Ibu pernah apa nggak bertanya kepada siswa atau memanggil orang tua menanyakan bagaimana kondisi anak itu di rumah cara belajarnya atau bagaimana kenapa dia bisa telat atau bagaimana gimana Bu? Apakah sudah pernah dilakukan? Iya. Hal tersebut sudah pernah dilakukan karena itu merupakan hal yang menjadi tanggung jawab kita, apalagi kita menjadi seorang wakil kurikulum, kemudian harus memperhatikan bagaimana kualitas siswa, memperhatikan bagaimana eh, kedisiplinan siswa tersebut. Yaitunya salah satunya kita melakukan survei kepada siswa, masing-masing siswa kita menanyakan apa permasalahan yang terjadi di luar dan di dalam sekolah. Ternyata mereka itu orang tuanya sangat sibuk sekali, Bu. Orang tuanya bekerja dari pagi sampai sore, kemudian begitu juga
perhatian orang tua yang diberikannya, orang tuanya itu tidak pernah bertanya apakah anak ini anaknya punya tugas, apakah anaknya punya PR. Itu kurang sekali. Bahkan mereka menganggap itu tidak pernah ditanyakan. Jadi sesuatu hal yang harus dirubah dari pikiran orang tuanya di rumah itu kira-kira menurut saya, Bu. Karena kenapa? Karena kita kalau di sekolah untuk memberikan semangat, memberikan rasa pentingnya untuk belajar itu sudah banyak lah, Bu. Itu dia. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, siswa kita masih ada yang tidak membuat tugas, malahan mereka tidak takut untuk tidak menyelesaikan tugas. Itu kira-kira permasalahan kita, Bu. Bu, mindset, yang pertama mindset dari orang tua itu sendiri ya Bu ya, tentang apa di sekolah. Iya, betul sekali. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu itu tentang masalah kedisiplinan di sekolah itu, Bu? Bagaimana tindakan Ibu di sekolah? Iya, ada beberapa. Iya, terima kasih Bu yang telah menanyakan itu. Sudah ada beberapa tindakan yang kita lakukan. Itu artinya kita melakukan dengan kerjasama antara kepala sekolah dengan tim guru. Salah satunya adalah kita memberikan perhatian khusus kepada siswa kita. Kita menyambut kedatangan siswa, kemudian kedatangan siswa itu ketika kita sambut di gerbang, kita bersalaman, mengucapkan selamat pagi, bagaimana kabarnya, kemudian apakah dia sudah makan. Hal tersebut ternyata memberikan sebuah inovasi semangat yang bagus di dalam dirinya. Itu gambaran yang telah kami lakukan. Baiklah Ibu Dia, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang Ibu lakukan kira-kira Bu untuk membantu murid Ibu atau rencana apa yang Ibu lakukan agar murid Ibu tadi adanya peningkatan kedisiplinan itu? Iya, adapun rencana yang akan dilakukan, yang pertama otomatis akan membicarakan dengan kepala sekolah, berikutnya akan dibawa ke ranah diskusi atau ke dalam pemecahan masalah yang sangat cepat sekali. Karena kenapa? Karena ini akan berdampak sekali dalam dengan hasil belajar sekolah. Contohnya, misalnya di sini Bu Sis, guru-guru itu yang pertama harus disiplin diri dulu. Karena kenapa? Karena sesuatu yang kita berikan contoh kepada anak-anak itu tergambar dari gurunya. Bagaimana anaknya, seperti itulah gurunya. Artinya kenapa? Kalau gurunya saja tidak disiplin, maka siswanya akan berdampak seperti itu. Itu adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan perembukan, kita akan melakukan diskusi, apa langkah terbaik. Kita kembalikan lagi kepada sesama tenaga pengajar, kita kembalikan lagi, kita renungkan lagi. Kalau kita memang ingin memberikan yang terbaik untuk siswa kita, kalau kita ingin memberikan kedisiplinan yang maksimal untuk siswa kita, maka mulailah dari guru-guru kita. Kira-kira itu Bu Sis, langkah pertama saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Wah, luar biasa sekali. Kalau saya mungkin jadi kepala sekolah, saya memberikan penghargaan guru berdedikasi ya untuk Ibu ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Kira-kira bagaimana apa yang Bu lakukan untuk dapat berkoordinasi? Kalau tadi kan hanya berkoordinasi dengan pihak sekolah, Bu. Bagaimana dengan koordinasi dengan orang tua murid, Bu? Iya, itu sudah pasti Bu Siska. Saya juga terpikir oleh saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa. Salah satunya adalah pernah juga kepala sekolah berbicara sama saya bahwa silakan atur pertemuan dengan orang tua murid mulai dari kelas 7, 8, dan 9 karena ada beberapa hal yang akan dibicarakan. Nah, nanti Bu Siska, mudah-mudahan minggu depan itu akan terjadi. Saya akan membicarakan itu langsung sesuai dengan yang yang saya rencanakan. Artinya apa? Saya harus berdiskusi kepada kepala sekolah apa hal-hal yang ingin saya berikan kepada orang tua siswa. Saya yakin kok, apapun itu untuk kemajuan sekolah, pihak sekolah akan mendukung. Itu Bu Siska. Luar biasa lagi, sungguh matang ya perencanaan kegiatan Ibu ya. Kira-kira komitmen apa sih Bu yang Ibu buat untuk supaya rencana kegiatan Ibu, komitmen ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Apa Iya, komitmen yang saya buat itu Bu Siska, disiplin itu adalah hal utama dalam suksesnya sebuah pendidikan dan masa depan anak-anak. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira kapan nih Ibu mau melaksanakan rencana kegiatan Ibu ini? Sebenarnya kegiatan ini sudah mulai saya rencanakan Bu Sis, tetapi belum dilakukan secara maksimal. Dan insya Allah setelah berbincang-bincang dengan Bu Siska ini sudah mendapatkan juga referensi yang terbaru bagi saya, dan saya semakin kuat untuk menjalankan aktivitas ke depannya, apalagi untuk meningkatkan kedisiplinan ini. Insya Allah Bu Sis, besok dan secara berkelanjutan saya akan lebih lagi daripada yang sekarang Bu Siska. Luar biasa sekali ya Bu ya.
Gimana sih Ibu caranya untuk mengukur keberhasilan dari rencana yang telah Ibu bikin ini? Salah satu untuk mengukur keberhasilannya itu, Bu Siska, kita lihat dari aksi nyatanya, Bu Siska. Kita akan melakukan nanti absensi, bisa jadi nanti absensi, absensi dari gurunya. Kita mulai dari guru piket, Bu Sis. Guru piket itu akan kita atur nanti. Iya, kita diskusi dengan kepala sekolah. Guru piket itu harus wajib sebenarnya datang jam 7:10 itu udah datang. Jadi nanti akan ada koordinatornya nanti jam 7:10 dan karena jam 7:15 itu bel seharusnya harus dibunyikan lagi Bu Sis. Nah, di situ kita dari guru piket kita turunkan bagaimanakah kondisi anak-anak kita. Apakah anak-anak kita masih banyak yang datangnya itu tepat pas bunyi bel atau bagaimana anak-anak kita ini kehadirannya. Itu nanti kita akan saling koordinasi, saling kolaborasi dengan tim. Artinya timnya di sini itu bosnya sesama guru, sesama rekan kerja, sesama siswa. Kemudian kira-kira kita akan menanyakan juga apa dampaknya bagi siswa tersebut. Nah, itu akan kita lihat hasil yang maksimalnya Bu Sis seiringi dengan waktu yang berjalan. Itu dia kira-kira Bu Sis yang akan kita lakukan nantinya. Luar biasa sekali ya Bu, udah terurut, terinci dari dengan kegiatan dengan sekolah dulu, baru dengan orang tua, sudah ada pelaksanaannya ya Bu ya, wah sangat luar biasa sekali. Kira-kira dari kesimpulan Iya. coaching yang kita lakukan hari ini antara Ibu Widya dengan saya, bagaimana Bu? Apa kesimpulannya dengan coaching kita hari ini menurut Ibu? Adapun kesimpulan yang saya dapatkan hari ini, saya sangat senang sekali Bu Sis dengan coaching kita hari ini, bahwa coaching hari ini akan memberikan dampak yang sangat positif sekali untuk kemajuan program saya ke depannya, sehingga nanti saya akan lebih yakin sekali dengan setelah berbincang-bincang dengan Ibu akan mendapatkan hasil yang maksimal sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Siska sudah memberikan menggali apa yang akan saya lakukan sehingga saya lebih positif thinking untuk kemajuan kedisiplinan siswa untuk kedepannya, Bu Sis. Udah luar biasa sekali ya Bu ya. Kayaknya saya juga perlu banyak belajar dari Ibu dengan kiat-kiat Ibu dan rencana yang telah Ibu bikin tadi untuk mendisiplinkan siswa ya Bu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa melanjutkan kegiatan kita ini untuk merevisi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu hari ini Bu setelah kita berbicara, berdiskusi atau coaching hari ini, bagaimana perasaan Ibunya? Alhamdulillah senang sekali Bu Sis. Terima kasih sekali lagi ya Bu Sis sudah berbincang-bincang kita, sudah sering kita bertukar pikiran Bu Sis. Itulah perasaan yang Bu Wit alami saat sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siska, wow, saya melihat semangat sekali ya sesi coaching pada kesempatan ini. Baiklah, kita bincang-bincang sedikit, Ibu Siska. Eh, dari sepanjang perjalanan coaching tadi, Ibu Siska, bagaimana perasaan Ibu Siska? Perasaan saya mungkin campur aduk ya Pak ya. Ada rasa apa ya, cemasnya, takutnya, juga ada bahagianya karena sudah bisa makan porsi ini dengan baik. Rasa takut atau cemas mungkin saya takut ada poin-poin penting atau yang saya tinggalkan dalam menggali potensi diri saya untuk melakukan hal tersebut. Dan saya takut kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang rasanya belum sisi baik untuk menggali potensi Baik, apakah Ibu Siska mau mendengar hasil penilaian saya? boleh Pak, tidak apa-apa Pak, sebagai umpan balik atau refleksi dulu. Baik, 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 baik. Oke, untuk penilaian dari saya secara alur ceritanya sudah bagus, sudah tercapai. Adalah eh, ekspresinya jangan terlalu serius ya Bu ya, santai aja. Tidak mencari siapa yang benar. Kita di sini adalah namanya ya bincang-bincang ya. Oh, apalagi kita ini kan istilahnya saling kenal.
Begitu juga dengan Koci kita saling kenal. Jadi kita ekspresinya mungkin dapat dikurangi sedikit. Mungkin itu aja. Dari segi alur Tirtanya sudah bagus, sudah mantap, sudah mencapai target. Baik, mungkin hanya itu sesi pada kesempatan ini. Kita dapat berjumpa nanti di lain waktu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama.